ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Sobat Kilat, kembali kita jumpa lagi pada hari Rabu ini 1 April ya 2026 bertepatan dengan 12 Syawal 1447 Hijriah ya. Baik, saya Samsu Pasarudin, insya akan menemani sobat Kilat sampai pukul 6 nanti. Kali ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari frasa atau ungkapan misakon golidon yang ada dalam Al-Quran. Itu artinya perjanjian yang kokoh ya. Sebetulnya kalau kita lihat dalam kosakata bahasa Arab yang digunakan di Quran, janji itu bisa ada dua macam sebetulnya. Kalau itu satu fiha ya, mungkin bisa kita sebut promise ya. Jadi ijab saja tanpa qabul, belum ada pihak kedua, maka bisa dikatakan ungkapannya wa'dan ya. Waw, ain, dan dal ya. Wa'dan yang maknanya secara singkat itu janji seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik pada masa mendatang ya. Nah, kalau dua pihak itu mungkin malah ada 3 kosakata malah dalam Al-Quran itu. Dalam bahasa Arab 3 kosakata itu berarti ada 2 pihak ya, pihak satu, pihak kedua. Ada ijab, ada qabul, itu bisa ahdan, bisa akdan, bisa misakon ya. Jadi ahdan, akdan, lalu misakon ya. Yang sering kita pakai itu dari kata akdan, jadilah kata akad ya. Atau kontrak ya, akad sehari-hari gitu. Akad, baik akad nikah, akad bisnis ya, akad ya. Tapi yang misakon dan ahdan juga yang kita pakai sekarang, walaupun nanti belum tentu kalau dipakai di Quran tidak dalam kaitannya ekonomi, tapi nanti kita mengambil pelajaran dari aspek ekonomi. Jadi ungkapan misakon ditambahi dengan kata majemuk misakon golizon, yaitu perjanjian yang kokoh kuat, itu dimuat hanya 3 kali atau dipakai 3 kali dalam Al-Quran. 3 kali dan 3-3-nya itu kalau kita bisa pelajarin ada yang 100% sukses ya, artinya taat pada isi akadnya, menjalankan dengan sungguh-sungguh amanat. Ada yang kebalikannya 100% berkhianat. Nah, ada yang mengandung 2 kemungkinan tergantung upaya pihak ke-1 dan kedua itu. Jadi menarik ini, ada 3 penggunaan, dapat dikatakan 3 klaster ya. Yang 100% sukses itu adalah perjanjian pihak ke-1-nya Allah SWT dengan pihak keduanya para nabi ya. Itu ada di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ya. Menariknya begini, itu digunakan sebagai perjanjian yang kokoh kuat antara Allah Subhanahu wa taala dengan para utusannya ya. Tapi yang disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 7 itu adalah 4 nama, lalu sebelum 4 nama itu Rasulullah Muhammad dengan engkau ya, engkau, lalu baru Musa, Ibrahim, Musa, lalu Isa putra Maryam,
Setelah itu para nabi keseluruhannya. Ya, jadi 5 ini dari sini kita bisa mengambil pelajaran ada 5 rasul utama yang biasanya disebut ulul azmi itu ya. Ini tercantumnya di surat Al-Ahzab ayat 7 ini. Tapi yang jelas ungkapan misakon golidon itu berarti seluruh para nabi ya. Para nabi itu jumlahnya 124.000 itu ada sahih. Sementara para rasul itu 313 ya. Jadi nabi 124.000 orang, para rasul 313 di antaranya nanti 25 namanya dicantumkan dalam Al-Qur'an ya. Nah, yang menarik begini, mereka ini 124 ribu nabi itu sukses. Maksudnya sukses adalah taat asas, istiqomah, betul-betul menjalankan amanat ya. Kalau dalam tanda petik saya nyebut tidak ada nabi yang gagal, tidak ada nabi yang pundung atau mutung atau patah hati ya. Semuanya bahkan makin tinggi derajatnya, makin berat ujiannya, makin sulit, makin rumit perjuangannya begitu. Ya ulul azmi itu puncaknya nanti. Tapi intinya semuanya berhasil. Ukuran keberhasilan itu bukan dari outcome atau output ya, tapi dari upaya. Upaya ikhtiar berjihad sungguh-sungguh ya. Sebab kalau ukurannya output atau outcome ya, itu jangan-jangan malah sebagian besar gagal. Hanya 5 ulul azmi. Bahkan yang jadi kepala negara betul-betul, lalu memerintah selama 10 tahun, memimpin sebuah masyarakat, sebuah negara itu hanya Rasulullah Muhammad SAW ya. Walaupun sebelum itu ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Tapi maksud saya, bahkan ada yang paling ekstrim ya. Kalau kita lihat paling ekstrim, ini ada di hadis sahih, dari 124.000 nabi itu ada yang namanya Syam'un. Nabi Syam'un alaihissalam ya. Kita di kisah-kisah, bahkan di film-film itu disebut Samson. Samson itu nabi, Nabi Syam'un. Yang maksud saya unik adalah nanti di padang mahsyar, waktu pengadilan di akhirat, itu pengikut Nabi Syam'un alaihissalam ini nol. Maksudnya di belakangnya kosong. Padahal semuanya sampai detik-detik terakhir itu berkhianat, termasuk istri beliau sendiri berkhianatnya. Tetapi upayanya luar biasa bertahun-tahun. Jadi tetap kalau yang terbanyak dalam pemberitaan itu ada di hadis saya, tentu yang di belakang Nabi terakhir ya, khatamun Nabi, di belakang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak. Tentu tidak disebutkan berapa, paling banyak aja berapa miliar atau bahkan mungkin nanti kalau sudah kiamat triliun di belakang beliau. Nah, kebayang tidak ada nabi di belakangnya baris nanti nol, maksudnya tidak ada. Karena semua pengikutnya satu Indonesia itu berkhianat, termasuk istri beliau sendiri berkhianat. Jadi itu tetap sukses, tidak gagal. Jadi tidak ada nabi yang gagal. Kalau dari ulul azmi itu yang paling lama itu angkanya eksplisit di Quran itu 950 tahun berjuang itu Nabi Nuh alaihissalam. Terbayang nggak kita berjuang berdakwah, tunggu balik, berjihad 900 sampai 950 tahun, usia beliau lebih dari 1000 ya, itu lalu pengikutnya hanya puluhan. Ini tidak ada angka pasti, tapi yang jelas yang ikut di kapal itu lebih banyak binatang ya, binatang sepasang-sepasang. Yang manusianya puluhan ya. Ada yang menyebut angka 30 dalam beberapa tafsir. Terbayang nggak berjuang 950 tahun hanya punya pengikut 30. Tapi itu masuk 5 nabi besar, 5 rasul besar ulul azmi ya, Nabi Nuh alaihissalam ya. Jadi maksud saya ukuran itu bukan pada tampilan atau pada output atau outcome, tapi pada kinerja ya. Kinerja berarti kinerja beliau selama 950 berdakwah, berjihad, berjuang, menyadarkan orang bahwa pengikutnya sedikit itu soal lain ya. Ya, ya. Baik ya. Jadi ini yang pertama ya, itu ada di surat Al-Ahzab ayat 7. Lalu yang kedua, tentu kalau dilihat dari misi kerasulan itu pasti bertugas kenabian, menyampaikan wahyu ya, menerima wahyu, menyampaikan pada umat pada zamannya masing-masing, kecuali nabi terakhir itu universal pada seluruh umat manusia.
Ya, inti dari wahyu itu adalah menanamkan tauhid ya, tauhidullah, tauhid la ilaha illallah. Kemudian tentu saja konsekuensinya adalah memberi keteladanan dalam bentuk mengajarkan ketaatan, lalu kecintaan pada Allah dan Rasul, lalu juga menanamkan komitmen untuk selalu mengikuti jejak ya, mengikuti jejak para rasul, para nabi itu sendiri. Jadi itu biasanya dicantumkan dalam kalimat syahadat yang kedua ya. Kalau kalimat syahadat yang ke satu itu kalimat syahadat kalimat thayyibah ya, la ilaha illallah. Kalimat syahadat yang kedua itu kesaksian untuk kita taat, setia, mengikuti contoh dari Rasul atau Nabi pada zamannya masing-masing. Nah ini yang pertama ya. Kemudian penggunaan kedua yang ini yang 100% berkhianat ya, itu adalah pada surat An-Nisa ya, surat 4 ayat 154. An-Nisa ayat 154 itu perjanjian Allah dengan kaum Yahudi ahli kitab. Yahudi ahli kitab itu adalah Bani Israel, pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam yang nantinya berkhianat walaupun dilanjutkan nabi-nabi berikutnya ya. An-Nisa ayat 154. Ini nanti berkelanjutan sampai An-Nisa ayat 155, 156, 157, 158, 158 sampai ayat 161. Jadi dari ayat 154 yang mengandung ungkapan atau frasa misakon gol sampai ayat 161, termasuk kedurhakaannya itu disebutkan ya, bahwa mereka melanggar, padahal sebetulnya isinya kalau di ayat 154 itu hanya dua. Pertama, memasuki pintu gerbang sambil bersujud. Ini kalau dirujuk dengan ditafsir dengan Al-Baqarah ayat 58, maksudnya pintu gerbang itu adalah kota atau kampung atau wilayah Baitul Maqdis. Sambil bersujud itu maksudnya sambil tunduk, merendahkan diri, taat gitu. Lalu larangan atau perintah kedua itu jangan melanggar peraturan hari Sabtu. Jadi untuk Yahudi atau umat Islam lah, umat Islam ahli kitab zaman Nabi Musa itu ada larangan hari Sabat. Maksudnya larangan untuk taat pada hari Sabat itu ibadah khusus. Mungkin kalau sekarang ini perbandingannya kalau umat Islam hari Jumat lah, ada sholat Jumat dan sebagainya. Nah kalau dulu hari Sabat, hari ke-7 ya hari Sabtu, dan itu durhaka. Baik dalam rangkaian ayat 154 sampai 161 maupun nanti dalam berbagai ayat yang rangkaian ayat lain maupun hadis sahih. Dan puncak kedurhakaan itu adalah selain membunuhi para nabi, mereka adalah mendurhakai Nabi Isa putra Maryam sambil menuduh Maryam, mohon maaf ya, menuduh ibunda Siti Maryam itu berzina, nauzubillah min dzalik. Lalu durhaka merencanakan pembunuhan Nabi Isa putra Maryam. Dan itu gagal tentu nanti diselamatkan. Tapi ada hadis sahih yang menjelaskan betapa durhakanya kaum Yahudi Bani Israel ahli kitabnya, pengikut Nabi Musa dan Harun, karena pernah dalam satu hari, tentu setelah Nabi Musa wafat ya, itu dalam ada Nabi Yusha bin Nun dan seterusnya, itu satu hari itu Yahudi Bani Israel ahli kitab itu pernah membunuh 70 orang nabi. Jadi tampaknya dari 124 ribu nabi itu yang terbanyak di Bani Israel. Lalu satu hari saja pernah 70 nabi dibunuh. Ya terbayang ya. Jadi mungkin sebelum subuh turun nabi, nanti habis subuh langsung dibunuh. Jam 5:30 nabi baru, jam 7 dibunuh. Pokoknya sehari penuh tuh Bani Israel itu pernah membunuh 70 nabi. Ini hadis sahih ya. Jadi terbayang, saya ini menyimpang sedikit ya. Nama Israel itu mulia sebetulnya. Israel itu nama lain panggilan Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam itu ada di Al-Quran. Jadi kalau menyebut sekarang Israel Raya yang boleh luar biasa, jahatnya luar biasa, itu jangan disebut negara Israel, sebutnya negara Zionis Israel atau Israel durhaka, pendurhaka gitu.
Jadi kalau Israel saja nanti itu nama lain Nabi Yakub. Jangan kita kutuk ya. Kalau mau betul bersatu melawan yang sekarang dipelopori negara Iran melawan itu ya Indonesia belum ikut ini. Yang melawan langsung itu pun dibantu negara komunis Korea Utara dan negara Rusia itu yang kita musuh bersama seluruh umat Islam, seluruh umat beragama itu Zionis Israel. Kalau disebut Israel saja itu menyalahi Al-Quran nanti, walaupun mereka nyebutnya begitu ya, malah ada dipelihara Israel, jadi malam neraka Israel. Tapi yang jelas Zionis ya, Zionis Israel ya, dan itu gagal total, durhaka luar biasa ya. Walaupun ungkapannya bisa kongoliton ya, maksudnya perjanjian kokoh kuat ya. Nah sekarang yang bagaimana yang ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Belum tentu 50-50, tapi pokoknya itu perjanjian yang ketiga, misalkan kongoliton dipakai untuk seorang suami dan seorang istri, atau bolak-balik ya, istri dan suami. Itu di surat An-Nisa, surat 4 juga, ayat 21 ya. Misakon golidon bu. Jadi akad nikah atau ijab kabul antara seorang calon suami dan calon istri, ijab dan kabul tentu ijabnya dari wali pihak wanita. Kalau itu ya kokoh kuat antara seorang istri dengan atau calon istri dengan calon suami. Lalu yang mengucapkan ijab itu adalah wali pihak wanita. Tentu kalau bukan wali muhakam ya ayah kandungnya. Kalau ayah kandung sudah wafat dan sebagainya, itu nanti wali muhakamnya bisa bergeser eh, paman kandung atau kakak kandung, adik kandung. Tapi yang jelas itu ijabnya dari pihak wali wanita, wali dari calon istri dengan seorang calon suami. Jadi ijabnya itu, Ananda begini, saya nikahkan dengan putri saya, putri kandung saya namanya ini dengan mas kawin sekian. Langsung nyambung, saya terima nikahnya. Wah, disebut namanya putri bapak ini dan seterusnya dengan jadi ijab dan kabul itu di An-Nisa ayat 21. Nah, tentu ini uh, bergantung pada upaya kedua pihak ya, supaya kokoh kuat antara suami dan istri dan suami ini kokoh kuat, langgeng, malah seringkali janjinya kan kalau waktu katakanlah sebelumnya misalnya itu sesuatu juga ada yang begitu ya. Maksudnya sebelum akad nikah, waktu janjian atau waktu melamar ya khidbah itu kadang-kadang ungkapan yang sering saya katakan, Adinda, banyak kematian yang bisa memisahkan kita. Padahal sebetulnya itu juga tidak benar ya. Karena kalau betul keluarga sakinah itu malah dikumpulkan di akhirat, sama-sama di surga ya. Itu ada di surat Ar-Ra'd 2 ayat 23, lalu surat 36 Yasin berarti ayat 56, lalu surat 52 ayat 21 ya. Ada 3 rangkaian ayat. Ar-Ra'd itu surat 13 ayat 23, lalu Yasin ayat 56, lalu surat 52 ayat 21 itu menyebutkan bahkan bersama orang tua, lalu anak cucu itu bisa rombongan rame-rame masuk taman surga Firdaus ya. Jadi tidak sendirian, kecuali tentu kalau pengecualian pasti ada, bahkan di kalangan para nabi juga ada. Disebutkan di surat apa 66 ya At-Tahrim itu, misalnya Nabi Nuh itu di surga Firdaus, tapi istrinya di neraka. Nabi Nuh alaihissalam termasuk durhaka istri Nabi Nuh, tidak ikut di dalam kapal. Begitu juga Nabi Lut ya. Nabi Lut alaihissalam itu juga tentu saja di surga Firdaus. Istrinya termasuk merestui LGBT. Istrinya, putranya juga. Jadi istri Nabi Lut itu durhaka, masuk neraka malah karena melakukan dan menyokong LGBT ya. LGBT itu kan L-nya lesbian, lalu J-nya itu gay, cinta sesama lelaki, B-nya itu biseksual, T-nya transgender. Ini yang sekarang digalakkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, bahkan negeri komunis jadi sasaran itu harus, itu kejahatan durhaka luar biasa ya. Pertama kali muncul di zaman umatnya Nabi Lut alaihissalam.
Jadi itu sampai situ tadi ya, Nabi Lut masuk surga tertinggi, istrinya di. Tapi ada yang kebalikan ya, suami istri, istrinya dibangunkan taman istana di surga, malah suaminya di neraka, itu Fir'aun. Entah itu kita sebut Fir'aun Ramses kedua, entah putranya ya, merentah. Tapi yang jelas istrinya itu kalau di berbagai hadis dan tafsir disebut namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah radhiyallahu anha itu istri Fir'aun Ramses kedua, itu malah dibangunkan istana di surga. Ya. Sementara suaminya ya kalau mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, malah ngejar-ngejar Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam dan umat Islam Bani Israel waktu itu ya sebagai tokoh uh, api neraka gitu ya. Jadi ini tentu yang kita idealismenya keluarga sakinah ya itu tadi termasuk di surat Ar-Ra'd atau surat Yasin, masuk surga bareng-bareng. Jadi walaupun kematian memisahkan, yang satu mati duluan, yang satu entah suami duluan, tapi nanti kumpul lagi di alam barzah, kumpul lagi di akhirat, kumpul waktu pengadilan, di masuk sama-sama masuk ke surga. Siapa yang duluan masuk surga itu ya soal takdir, nanti yang lain nunggu yang masuk duluan nunggu di pintu surga, yang lain berlari, nah, seperti film lah, berlari setelah pelukan di taman surga, sama-sama ke surga. Nah ini jadi ada 3 tipe ya misa konggoliton. Ada yang berhasil 100%, deretan para nabi dan rasul 124.000 orang. Ada yang umat umat Islam pengikut Nabi Musa yang akhirnya durhaka, namanya menyebut mereka dirinya Yahudi, dan Yahudi itu dulu Yahudi ahli kitab ya, Bani Israel. Kalau sekarang mungkin Zionis Yahudi Israel, Zionis Israel, itu gagal 100%, jahat luar biasa, janjinya selalu ingkar janji, bahkan menganggap bangsa lain itu sebagai binatang atau setengah binatang, disebut goyim ya. Makanya kita lihat orang Zionis itu selalu kejam luar biasa dalam membunuh entah bayi, entah wanita, pokoknya tidak ada perikamanusiaan, karena mereka chauvinisme itu menganggap bangsa lain itu binatang. Jadi yang manusia itu ya hanya mereka di Zionis Israel itu. Jadi orang Kristen, orang Hindu, Buddha, kaum Muslim semua dianggap binatang. Ini dosa luar biasa besar Zionis Israel itu. Maka kita sepatas nyebutnya setan Yahu gitu. Nah yang aneh, pemimpin kaum muslimin kok ada yang bergabung dengan Donald Trump dan setan Yahu. Ini pengkhianatan sebetulnya. Setan Yahu itu pemimpin Zionis Israel yang nanti dari tokoh di neraka jahanam gitu. Aneh ya kalau ada negeri kaum muslimin bergabung. Nah ini yang menjadi kritik. Baik ya, jadi kita perlu mengambil pelajaran, tentu saja dalam kontrak dalam bidang perekonomian, kontrak-kontrak transaksi dagang ya, itu ya akad-akadnya ya harus meneladani para nabi, para rasul tadi. Kokoh kuat itu artinya pihak ke satu maupun pihak kedua, ijab maupun kabul itu taat, dalam arti konsisten, istiqomah, tidak ingkar janji. Nah, itu pelajaran yang harusnya begitu. Tentu untuk kalau yang misalkan golitannya suami dan istri, kita ikuti yang keluarga sakinah itu para nabi pada umumnya, kecuali Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi ya. Kalau Rasulullah sering dicontoh entah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha atau dengan Siti, kalau jasanya setelah Siti Khadijah itu ya tentu Siti Hafsah radhiyallahu anha, itu putri Umar bin Khattab, karena beliaulah yang memelihara lengkap naskah sebelum dibukukan ya, kumpulan seluruh 30 juz 114 surat itu. Lalu ada lagi ya baik ya, di chat ya baik, saya baca dulu di chat. Dari Ibu Om Hidayat. Assalamualaikum. Apakah perjanjian ini meliputi perjanjian antara sama muslim, misalkan perjanjian dalam transaksi atau hul al-butam, atau ada ayat lain lagi yang berbeda isi sebenarnya? Baik, pada dasarnya Ibu, walaupun 3 kata misakon golizon tadi itu
dipakai untuk 3 kasus istimewa, tapi berlaku juga sama dengan akdan maupun ahdan ya. Kalau akdan itu misalnya kita pakai ibu Omi dan sahabat kalian yang lain bisa melihat di surat Al-Maidah ayat 1. Itu pakai kata akad, bentuk jamaknya ukut ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil ukut gitu. Aufu bil ukut ya. Jadi wahai orang beriman, patuhilah atau penuhilah akad-akad itu. Jadi kalau kita berakad itu ini salah satu dari 92 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Kita hafalnya ayat puasa biasanya kan. Kutiba alaikumusiyam. Nah, ini Al-Maidah ayat 1 itu pakai istilah ukut. Ukut itu bentuk jamak dari akad. Jadi ini umum, tidak saja ekonomi ya. Kalau kita melakukan kontrak, mau kontrak dagang perekonomian, mau kontrak non bisnis ya, yang sifatnya kebajikan, mau perjanjian artinya generik ya, ini harus dipenuhi, diperintahkan malah kan, aufu bil ukut. Wahai orang sudah beriman, aufu bil ukut. Gitu. Jadi aufu bil ukut itu maka penuhilah akad-akad kalian gitu. Jadi kita wajib dengan ungkapan lain itu berlaku tidak saja untuk bisnis, untuk apa saja. Kalau kita saling melakukan kontrak, ada dua pihak saling berjanji gitu, satunya ijab harus dipenuhi. Nah, sementara kalau yang istilah ketiga itu ada di Al-Baqarah 177 misalnya. Itu ayat panjang ya. Ini ayat panjang. Nah, tapi nanti di tentang amalannya nanti ada ungkapan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Jadi ungkapannya adalah bisa di tengah ayat itu ya. Wasailina wa firriqab wa aqamasalah wa atas. Nah ini wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Jadi orang-orang wal mufuna itu orang-orang bi ahdihim yang menepati janjinya idza ahadu apabila mereka berjanji ya. Jadi baik dengan ungkapan akad atau akdan maupun ahdan maupun misakon, itu tiga istilah yang semuanya harus dipenuhi. Karena jangan sampai kita mengikuti jejak Bani Israel, Zionis, Yahudi tadi, malah justru 100% mengingkar janji gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi minimal mau pakai istilah manapun, misakon misalnya yang hanya 3 kasus istimewa tadi, lalu pakai yang lebih umum ya, baik akdan maupun ahdan, maka itu harus dipenuhi. Karena perintah Quran itu berarti wajib ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud itu. Ya berarti kita harus wajib. Kalau kita entah itu transaksi dagang atau perjanjian lain, perjanjian persahabatan, perjanjian damai, terus ingkar janji lah, itu kan contoh konkretnya Zionis Israel. Zionis Israel itu janji macam-macam, tapi selalu berkhianat. Nah, kalau kita masih percaya ya, mohon maaf itu mungkin kita yang keterlaluan ya, agak bebal atau agak dungu atau agak tolol ya. Setan Yahu atau Israel yang sekarang itu Zionis itu tidak bisa dipercaya, selalu berkhianat. Itu sejak tahun 1947. Jadi ya berarti jangan dipercaya. Janji Zionis. Nah, berarti itu tadi ya. Kalau dari kembali ke pertanyaan Ibu Omi, pakai istilah yang manapun dari 3 istilah itu, akdan, ahdan, dan misakon, tetap wajib dipenuhi janji kita itu ya. Jadi tegasnya ingkar janji itu dilarang keras. Kecuali keadaan darurat itu kalau kita sebagai penerima pembiayaan, kalau itu kontrak perdagangan misalnya, lalu mengalami gagal bayar karena keadaan sulit, lalu agak merugi. Nah, itu ada dorongan dari Al-Quran kepada pemberi pembiayaan atau mungkin pemberi pembiayaan, pemilik uang ya, untuk memberi kelonggaran. Malah kalau dalam Al-Quran itu ada 2 pilihan. Pertama, memberi kelonggaran, dijadwal ulang, kalau itu
angsuran pembayaran misalnya. Yang kedua diputihkan. Dan itu sama-sama diizinkan gitu. Artinya diputihkan itu, oh ini memang bangkrut beneran ya, pilot bangkrut ya, muflis begitu, ya udah diputihkan. Kalau ridho pemilik umum. Tapi pilihan yang lain, opsi yang lain diberi kelonggaran. Oh mundur sebulan atau mundur sekian bulan, gitu. Jadi tidak dipaksa dengan disita jaminan, waduh, enggak. Ya. Jadi termasuk dalam utang piutang tadi, kalau pemilik utang atau ya pemilik harta ya rela dan itu dianjurkan, itu kalau ada kesulitan dari orang yang berhutang itu, berilah penjadwalan kembali, rescheduling, penjadwalan kembali, diberi kelonggaran. Atau betul-betul ternyata kita melakukan due diligence, misalnya melakukan valuasi, oh ternyata benar ini bangkrut misalnya, ya sudah putihkan juga boleh, sama-sama berpahala itu ya. Jadi kira-kira begitu ya Ibu Omi, begitu juga sahabat kalian. Ini sudah tinggal 8 menit atau 9 menit lagi, tapi intinya itu tadi ya. Jadi ada ada pendekatan manusiawi ya, tidak main sita lalu dilelang gitu ya. Jadi yang kalau di konvensional itu dalam perekonomian biasanya kan jaminan itu langsung disita jaminan, lalu dilelang begitu, lelang kerugian di lelang itu kan harganya langsung merosot jatuh begitu. Jadi sita jaminan barang-barang yang dijaminkan itu biasanya setelah disita otomatis personnya dilelang. Nah dilelang ini dalam kondisi psikologis begitu itu biasanya harganya merosot jatuh gitu ya. Jadi berarti nanti akan sangat merugikan pihak yang bangkrut tadi, penerima pembiayaan. Jadi sedapat mungkin itu dihindari ya. Baik, jadi kembali ke 3 pelajaran. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, kalau bisa mengikuti jejak para nabi ya. Taat pada perjanjian, konsisten menjalankan amanat gitu. Ya, tapi kalau pilihan yang seperti suami istri itu memang ada 2 opsi ya, berhasil atau gagal, lalu bahkan bercerai, ada yang selingkuh. Nah, kita berharap tentu saja saling memelihara kasih sayang tadi untuk bagaimana ijab dan qabul itu dijaga, dipegang erat-erat, dijaga sehingga sampai nanti aki-aki dan ini itu perkawinan perak, perkawinan emas, sampai ada yang sampai 50 tahun, 60, 70 tahun pernikahan tetap rukun gitu ya, keluarga sakinah. Yang tentu harus dihindari, nauzubillah min dzalik, adalah sikap umat Islam yang menyeleweng menjadi Yahudi Bani Israel, ahli kitab Yahudi Bani Israel, yang sekarang itu menonjolnya dalam bentuk Zionis, gerakan Zionis Israel, yang lalu menganggap umat lain di luar Yahudi Zionis itu sebagai goyim. Goyim itu setengah manusia setengah binatang, atau menganggap binatang lah. Nah tentu saja itu durhaka luar biasa. Jadi ingkar janji, entah dengan ungkapan misak atau misakon atau ahdan atau akdan, itu tetap ya durhaka lah ya. Jadi tidak diajarkan dalam Islamnya. Adab Islam itu adalah menepati janji. Apabila berjanji menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Itu ungkapan dari 17 cabang birrun atau birron, kebajikan mutlak di surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177 itu menggambarkan orang yang muttaqun ya, yang bertakwa sekaligus yang memiliki kebajikan mutlak ya, al-abror ya, kebajikan mutlaknya sendiri birrun atau birron ya, ada 17 cabang. Salah satu ungkapan cabang dari 17 karakter itu adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka menepati janji apabila berjanji. Baik, saya rasa ini jadi kita bisa mengambil pelajaran, itu berlaku dalam semua sektor kehidupan, tidak hanya dalam bidang ekonomi sebetulnya, entah di politik, di sosial, di budaya, di kemiliterannya, yang sering kita
kan kita anggap gawat itu di politik ya. Banyak politisi termasuk partai politik itu janjinya muluk-muluk, seribu janji, nanti yang penuh cuma 5. Lalu pengkhianat itu 100, 950 atau 270 itu banyak ya. Bahkan penuh 5 tahun memerintah pencitraan saja, janjinya janji macam-macam, membuka lapangan pekerjaan, janji ini janji itu, hampir semua dilanggar dan tenang aja. Jadi 1000 janji yang dipenuhi cuma 5, cuma 6. Ya, politisi banyak begitu. Makanya lalu kita sering pelesetkan politisi itu politikus, bersifat tikus, banyak tikus gitu ya. Kalau politisi yang benar itu istilahnya negarawan. Nah, jarang negarawan ini. Mungkin dari 1000 politisi hanya 10, hanya 15 negarawan itu ya. Ya contoh negarawan ya bisa banyak lah ya, Pak Muhammad Nasir, Mr. Muhammad Rum, lalu ya banyak tokoh-tokoh masyumi ya. Yang kalau di luar yang kaum muslimin juga ada ya, misalnya siapa ya, mungkin yang bersahabat dengan Mr. Muhammad, mungkin TB Simatupang, Jenderal TB Simatupang, atau siapa lagi ya, ya artinya yang di luar kaum muslimin juga ada yang bersifat negara, terlepas dari akidahnya. Sebagai negarawan itu maksudnya memenuhi janji, menyayangi rakyat, tidak berkhianat ya. Tapi kalau kaum muslimin atau politisi dan itu negarawan muslim kebanyakan dulu di masyumi ya. Mudah-mudahan di partai-partai Islam sekarang ya kita doakan ya, jangan sampai nanti mencemarkan ya, karena politisi muslim tapi ingkar janji, bahkan korupsi, nauzubillah min dzalik. Baik ya, ini sudah 2 menit atau 3 menit lagi ya. Saya rasa itu, jadi pelajarannya penting ya, jadi istilah misakon koliton, jadi pelajaran memberikan kita rambu-rambu gitu. Kita ingin seperti para nabi dan para rasul. Jadilah kalau dibalikan ke suami istri, maka jadilah suami yang soleh dan setia, istri yang solihah dan setia. Jadi sampai aki-aki nini gitu ya. Baik ya, mudah-mudahan itu nanti kita terapkan dalam berbagai sektor kehidupan, baik waktu kita berpolitik, berekonomi, sebagai dalam ekonomi syariah, dan termasuk dalam kegiatan-kegiatan lain di luar politik ekonomi. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat kiranya ya, sebagai pelajaran untuk mengambil hikmah gitu. Kita tutup dengan sebelum ucapan hamdalah membaca surat Wal Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, saya Samsu Bahrudin mohon undur diri. Ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apa